Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkat Tuhan Yesus. Salam untuk kita semua. Selamat menyapa kita untuk malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada malam hari ini di doa Selasa. Pada malam hari saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang menyaksikannya lewat YouTube atau sedang mengikuti ibadah ini lewat YouTube di rumah masing-masing, saya percaya bahwa tidak menutup kuasa Tuhan, tak terbatas ruang dan waktu untuk setiap pribadi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita telah merayakan Natal kemarin tanggal 25 Desember dan kita percaya bahwa kelahiran Sang Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia ini, yang sudah menebus kita dari maut, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami telah merayakan Tuhan hari kelahiran-Mu di tanggal 25 Desember kemarin Tuhan Yesus. Biarlah ini bukan menjadi acara tahunan Tuhan, tapi kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau-lah Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menopang dan selalu melindungi di setiap musim kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang selalu hadir Tuhan di dalam apapun keadaan kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, inilah ucapan syukur kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan Yesus, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena itulah yang bisa kami lakukan Tuhan, untuk membalas kasih setia-Mu yang Kau boleh kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan mazmur kita di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat segala apapun yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah iman kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak menunggu datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau meninggikan-Mu, kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Biarlah putra Tuhan Yesus itu sendiri, putra Natal itu selalu hadir dalam setiap hidup kita. Sambutlah Dia Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan telah hadir di hatiku dan hatimu. Kasih-Nya tercurah bagiku. Yesus, Kau lahir menebus hidupku. Tuhan telah hadir di hatiku dan hatimu. Kasih-Nya tercurah bagiku. Yesus, Kau lahir menebus hidupku. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacita atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia. Terpujilah Yesus Raja. Sambutlah Yesus di Natal ini,
bersukacita atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia. Terpujilah Yesus Raja. Sambutlah Tuhan Yesus di acara ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah hadir di hatiku dan hatimu. Kasih-Nya tercurah bagiku. Yesus, Kau lahir menebus hidupku. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacita atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia. Terpujilah Yesus Raja. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia. Terpujilah Yesus Raja. Terpujilah Yesus Raja. Terpujilah Yesus Raja. Sambutlah Tuhan Yesus di hatiku. Haleluya. Dialah juru selamat kita. Dialah kota benteng yang teguh. Dia tempat perlindungan. Itulah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih-Mu Yesus yang boleh kami rasakan. Engkau yang telah menuntun kami sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih sebab Engkaulah harapan kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau harapan kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan Yesus. Engkau ada bersama kami di setiap musim kehidupan kami Tuhan Yesus. Siap hanya bersama-Mu Tuhan. Kami melewati semua apapun ujian pencobaan dalam kehidupan kami lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah hatiku. Sebab Engkau ya Tuhan yang selalu ada bersama setiap kami Tuhan. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidup kami Tuhan Di Yesus. setiap musim hidupku. Yes Tuhan. Tak pernah Engkau membiarkan kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. hanya bersama-Mu. Bapa, ku lewati semua. Hanya perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan boleh menguatkan setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam nama Yesus. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Dan sebab hanya di dalam nama Yesuslah ada kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami telah sampai di ujung tahun 2023 ini. Dan kami telah melihat betapa besar kasih-Mu di dalam pemeliharaan hidup kami. Di tengah sukacita kami atas pemeliharaan-Mu itu, kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menuntun hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ada di penghujung tahun 2022 ini. 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan kita masuk di dalam tahun 2023. Dan tentunya kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama tahun 2022 ini. Ya, setiap kita pasti mengalami dan pernah merasakan betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Pemeliharaan Allah yang sempurna bagi kita. Ya, kita melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan karena pertolongan Tuhan. Dan kita bisa melewati tahun ini tanpa gangguan yang berarti. Ya, mungkin ada gangguan dalam hidup kita, masalah-masalah dalam hidup kita, tetapi kita dapat melewati karena ada Tuhan yang menjadi gembala kita. Ya, Dia gembala yang baik bagi kita. Gembala yang menuntun kita setiap hari. Gembala yang menjaga dan melindungi kita. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita mengingat kebaikan Tuhan yang telah menjadi gembala kita. Dan saudara-saudara, pada hari ini kita akan sedikit membaca Mazmur 23. Ayatnya yang mulai ayat yang pertama dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, saudara-saudara, itulah gembala yang baik, Yesus Tuhan kita. Ia membimbing kita ke air yang tenang, memberi makan kepada kita, bahkan Ia membaringkan kita di atas rumput yang hijau. Berarti kita itu tidur di atas makanan, saudara. Wow, itu luar biasa ya. Berarti kita tidak akan pernah kekurangan. Setiap hari ada makanan di hadapan kita. Bahkan saudara-saudara dikatakan juga bahwa Tuhan menyediakan makanan di hadapan lawanku. Ya, artinya saudara-saudara, meskipun ada orang-orang yang berusaha untuk menghimpit kita, mencurangi kita, mungkin ya ingin menipu kita, menjahati kita, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dan itu luar biasa, saudara. Nah, kita mengalaminya dalam tahun 2022 ini. Karena itu kita harus mengucap syukur, saudara, kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita adalah sesuatu yang baik. Dan kita sering menyanyikan lagu itu ya. Semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan lakukan, semua baik bagi kita. Kita harus bersyukur, saudara. Dan kita jangan seperti orang yang dikatakan dalam pepatah kacang lupa kulit, saudara. Ya, Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat ada juga anak-anak Tuhan yang rasanya kalau dilihat kok kurang mendapatkan pemeliharaan itu. Atau bahkan ada yang tidak menerima pemeliharaan dari Tuhan itu.
Ya, seolah-olah demikian saudara. Nah, kita melihat hidup mereka dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam penindasan dan sebagainya. Hidup mereka itu tidak sukacita, ya, tidak happy. Kenapa saudara? Mungkin ada yang bertanya, mengapa ada yang mengalami demikian? Ya, kita lihat begini saudara, ya. Gembala yang baik adalah Tuhan. Tuhan dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, ia tetap baik saudara. Ia gembala yang baik. Kalau domba itu mulai nakal, Tuhan tetap jadi gembala yang baik. Nah, mungkin dari kita ada juga, kita ini domba-dombanya Tuhan, tetapi ya beberapa kali mungkin dalam kehidupan kita lari keluar kandang saudara. Ya, kita ingin melihat dunia luar, kita ingin melihat dunia yang lebih luas, lalu kita keluar saudara dari kandang. Ya, kita melepaskan diri dari genggaman atau pengawasan gembala agung kita itu. Ya, tentu saja saudara, kalau kita itu keluar dari kandang, lalu kita main-main sendiri di luar, ya, bahkan melarikan diri dari kandang itu, tidak mau lagi di bawah pengawasan dari gembala agung itu, ya, kita ingin bebas sendiri, kita di luar kandang, ya, kita lihat saudara, ada beruang, ada harimau, ada serigala, ya, singa itu yang akan menerkam kita. Kenapa? Karena kita keluar dari kandang, kita keluar dari penjagaan Tuhan, gembala agung kita itu. Kita mau-maunya sendiri saja. Dan tentu kalau kita diterkam oleh serigala, maka kita akan menderita saudara. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Kalau kita di dalam kandang, makanan kita pasti terjamin. Minuman kita pasti terjamin. Kita dijagai pasti terjamin saudara. Tapi kalau di luar kandang, ya mungkin di padang pasir gak ada makanan saudara, gak ada minuman. Kehidupan kita tidak terjamin, keamanan kita tidak terjamin. Karena itu saudara-saudara kita lihat ya ada orang yang menderita seperti itu. Kemungkinan besar mereka adalah orang yang keluar dari kandang, lari dari pengawasan Kristus. Tidak lagi mau menuruti perintah gembala agung itu. Ya, jelas kalau gembala agung itu memerintahkan kepada kita, pasti perintahnya bertujuan untuk kebaikan, kesejahteraan hidup kita. Ya, tapi tadi ada yang nggak mau ikut perintah Tuhan. Ya, kenapa kok saya mesti diatur-atur? Kenapa peraturan gereja seperti ini? Terlalu berat saya mengikut Tuhan. Banyak aturannya, yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh. Ingin bebas, akhirnya keluar dari kandang, saudara. Dan kita lihat dunia ini adalah dunia yang kejam, ya, yang kejam. Banyak serigala di luar kandang itu. Karena itu saudara-saudara, ya kita harus ingat ya ayat ini. Tuhan adalah gembala agung kita. Kalau kita bertobat, kita ingat kembali pulang ke kandang, Tuhan terima kita, ya Tuhan terima kita saudara. Ya, Tuhan membuka tangannya untuk menerima kita kembali. Ya, bahkan saudara-saudara sebetulnya Tuhan adalah gembala yang baik itu, dia mencari kalau kita itu keluar kandang. Dia mencari ya. Tapi kadang-kadang kitanya yang nakal saudara. Tuhan udah cari kita ya melalui hamba-hamba Tuhan dicari. Kitanya yang gak mau pulang saudara. Ya, udah ketemu pun kita menolak untuk pulang ke kandang. Ya, itu adalah pilihan dan resiko ditanggung oleh kita masing-masing saudara. Jadi saudara-saudara, ingatlah Tuhan adalah gembala yang baik. Dan tahun 2023 Tuhan adalah tetap gembala yang baik. Sepanjang umur hidup kita Tuhan adalah gembala yang baik. Dia bersedia untuk terus mengayomi kita, melindungi kita, merawat kita saudara. Ya,
tahun 2023 banyak orang mengatakan ini tahun yang susah, ya. Ekonomi akan menjadi lebih buruk, ya. Dan banyak orang ketakutan, saudara. Tapi kalau kita ada di dalam kandangnya Tuhan, kita ada dalam lindungannya Tuhan sebagai Gembala Agung itu, maka sebetulnya kita tidak perlu khawatir, saudara. Ya, mungkin pasokan makanan bisa berkurang, ya. Tetapi kita tetap tidak akan mati kelaparan. Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Karena itu saudara-saudara, menjelang kita memasuki tahun 2023 ini, mari kita memandang terus kepada Tuhan. Jangan sampai kita lari keluar dari kandang itu. Kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Tuhanlah gembala kita yang baik. Dan kalau kita sudah mengalami selama tahun 2022 ini, mengalami kasih Tuhan sebagai gembala yang baik itu, mari kita bersyukur, saudara. Ya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, mengingat kebaikan Tuhan, dan kita mau meneruskan juga berita ini kepada orang lain. Mungkin ada domba-domba di luar kandang itu, dan kita bisa menghampiri mereka lalu mengajak pulang kepada kandangnya Tuhan Yesus. Ya, Dia Gembala Agung juga akan mengayomi domba-domba yang tadinya di luar kandang. Dan itulah kerinduan Tuhan juga, saudara, supaya kita bisa mengajak orang-orang lain itu datang kepada Tuhan. Biarlah orang-orang di luar kandang itu juga pada akhirnya dapat mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bersama-sama memuja Tuhan di dalam satu komunitas yang bertumbuh di GBI Petamburan. Kiranya Tuhan menolong kita memasuki tahun 2023. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus selalu menjadi gembala yang baik bagi kita. Sambil kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan selama 2022 ini. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga. Pada hari ini kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami alami selama tahun 2022 ini, Tuhan. Kami telah melihat dan merasakan sendiri betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami. Kami telah dipelihara, dihindarkan, dijagai dari segala pencobaan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap doa kami menaikkan syukur kami. Namun Tuhan, kami juga ingin menyerahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan-Mu ketika kami memasuki tahun 2023. Di mana banyak orang mengatakan ini adalah tahun yang masih gelap. Tuhan, tolong kepada kami Tuhan. Meskipun orang dunia mengatakan demikian, kami tetap punya harapan di dalam Tuhan. Kami punya keyakinan bahwa kami anak-anak-Mu akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak akan kekurangan karena Engkau adalah gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepenuhnya sehingga Tuhan yang akan menjadi penguasa tunggal bagi hidup kami. Dan sebaliknya Tuhan, kami juga ingin menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu dengan selalu mentaati apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Mentaati apa yang Engkau perintahkan untuk kami kerjakan. Dan biarlah hidup kami sepanjang 2023 ini kami boleh hidup di dalam Engkau, berjalan di dalam tuntunan Roh-Mu dan melakukan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memasuki tahun 2023 bersama dengan Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan ini akan perlengkapi setiap pribadi kita dan menguatkan setiap kita yang letih lesu dan beban berat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita angkat satu pujian, Yesus Sahabatku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Sebelum kita memasuki doa syafaat, ada satu ayat yang ingin saya bacakan yang saya ambil dari 1 Tawari 16 ayat 34 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Sorry. Nggak kelihatan. Hah? Gimana? Langsung aja apanya? Oke. 1 Tawari 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Belas kasihannya sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Kasih setiamu begitu besar bagi kami Tuhan. Sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Ketika kami melihat ke belakang, jalan-jalan yang telah kami lalui Tuhan. Bahwa ada kalanya kami harus memasuki saat-saat yang begitu berat. Namun pada saat itu, Engkau tidak lepas menyertai kami. Engkau menggendong kami melalui masa-masa sulit dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk apa yang Engkau telah perbuat di atas kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengingat dan terus bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu selama 2022 ini Tuhan. Kepada gereja kami, Gereja BT Indonesia Jemaat Petamburan Tuhan. Berliku-liku perjuangan yang harus kami lalui ya Bapa. Tapi kami senantiasa merasakan pimpinan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada seluruh anggota jemaat kami ya Tuhan. Engkau begitu baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan saat kami lemah. Engkau memberikan kesembuhan ketika kami harus mengalami sakit. Tuhan juga memberikan kemenangan serta kekuatan ketika kami harus menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam hidup kami Tuhan.
Betapa baik Engkau Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan terus menyertai setiap sidang jemaat-Mu. Karena kami adalah anak-anak-Mu, biji mata-Mu, kesayangan-Mu. Yang perlu kami perbuat adalah kami tetap beriman dan bergantung kepada-Mu Tuhan. Karena dengan demikian ya Tuhan, kami akan senantiasa memandang Engkau Tuhan di dalam setiap keadaan hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk 2022 yang akan kami akhiri ini ya Bapa. Dan kami juga mau menyerahkan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk penggembalaan di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk gembala senior kami Tuhan, Ibu Olimesa Tuhan. Engkau terus berikan kekuatan kepada beliau Tuhan. Sehingga beliau terus dapat mengayomi kami, memberikan arahan kepada kami, mendoakan kami. Tuhan, kekuatan yang penghiburan dan pendampingan-Mu saja Tuhan. Biarlah itu saja yang terus mengawali hidup Ibu Mesa ya Bapa. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami Bapak Yosafat Mesa Tuhan. Terima kasih Bapak kalau selama ini Pak Yosafat Mesa telah memimpin kami di tahun 2022 ini Tuhan. Untuk hari-hari selanjutnya, Engkau lebih lagi memakai dia lebih heran lagi ya Tuhan. Tambahkan kekuatan, hikmat yang daripada-Mu. Untuk mengembangkan visi dan misi dari gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya bersama-Mu Tuhan. Beliau akan melakukan perkara-perkara besar. Kami berdoa juga untuk seluruh tim penggembalaan di tempat ini. Persatukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk memuliakan Engkau, melayani Engkau di tempat ini Bapa. Bahkan ke tempat-tempat di mana Engkau mengutus kami. Kami berdoa untuk seluruh gembala-gembala cabang, keluarga besar GBI Petamburan Tuhan. Engkau juga sertai mereka. Dimanapun Engkau menempatkan mereka ya Tuhan, kami percaya Engkau sendiri akan memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa-Mu. Roh-Mu ada atas mereka, hikmat-Mu ada atas mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh mengembangkan ya Tuhan jemaat-jemaat yang mereka dipercayakan kepada mereka Tuhan. Supaya lebih lagi menjangkau lebih banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ya Tuhan. Seluruh doa-doa ini ya Tuhan di dalam nama Engkau saja Tuhan. Yang mendengar seluruh doa kami. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Saat ini kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah kasih setiamu Tuhan. Sehingga di tanggal 27 Desember ini kami terus datang berdoa. Kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati firman Tuhan. Dan saat dan waktunya kami akan berdoa syafaat. Dan kami pertama-tama bersyukur kepada Tuhan sampai di akhir tahun 2022 ini. Tuhan menyertai dan memimpin bangsa Indonesia melewati berbagai masalah-masalah dan rintangan, khususnya di dalam menghadapi krisis, menghadapi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai, melindungi, memberkati sampai hari ini. Oleh karenanya itu Tuhan, kami henti-hentinya bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak rintangan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pertolongan, untuk setiap jalan keluar, untuk setiap apapun yang bangsa kami lewati ini, kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Oleh karenanya Tuhan, kami berdoa dan kami memberkati semua para pemimpin kami. Biar kiranya Tuhan berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah kami dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmah dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami Indonesia, dan bimbingan dari Tuhan saja yang mereka akan menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia serta untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Tuhan, kami berkatilah semua orang tua Indonesia dan anugerah mereka kemampuan dan kebijaksanaan untuk mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Lindungilah anak-anak bangsa ini dari pengaruh narkoba yang sangat merusak akhlak. Kasihanilah ya Tuhan, dan berkatilah semuanya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati alam Indonesia yang subur dan sangat indah ini. Hindarkan dari bencana-bencana alam yang sedang terjadi, bahkan pergeseran-pergeseran tanah dan semuanya ya Tuhan, banjir, malapetaka, tsunami. Jauhkanlah ya Tuhan apapun hama yang merusak tanaman para petani. Jauhkanlah rakyat Indonesia dari virus, wabah, penyakit yang merusak kesehatan bangsa masyarakat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya anugerah Tuhan turun, Indonesia semakin bersatu dan saling menolong dengan keragaman yang ada di dalam Indonesia. Budaya kami berseru kepada Tuhan, walaupun adanya perbedaan budaya, keragaman, pluralisme, Tuhan kami berdoa, kami semakin bersatu, kami saling menolong, saling menghargai, saling memberkati satu dengan yang lain. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Indonesia semakin bersatu. Kami bersatu hati dan kami berdoa mematahkan setiap golongan-golongan apapun yang memecah bangsa kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terjadi terus menerus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mempercayakan seluruh kehidupan bangsa Indonesia di tahun 2023. Kalaupun banyak tantangan dan rintangan, bersama dengan Tuhan dan kami terus berdoa sesuatu terjadi bagi bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Sampai hari ini Engkau menyertai kami, dan ini adalah doa Selasa terakhir di tahun 2022. Ajar kami memberi dengan penuh sukacita. Walaupun kami memberi secara online, kami tetap setia memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Bapak Ibu buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat suatu pujian, sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau yang layak Bapa untuk menerima segala pujian, hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, di akhir tahun ini kami sekali lagi bersyukur untuk segala kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri tahun ini. Tuhan, kami ingin melalui tahun-tahun berikutnya hanya bersama dengan Engkau. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Namun kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna itu akan terus dan tetap berlaku di atas setiap kehidupan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan juga senantiasa mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan mendatangkan kepadamu damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa yang begitu besar, cinta yang tak terbatas dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah itu saja yang terus mengawali kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ada sedikit pengumuman. Ibadah akhir tahun kita akan gabung bersama dengan doa pengurapan tanggal 31 Desember jam 10. Pastikan saudara-saudara untuk hadir dan menerima berkat Tuhan. Selamat malam, sampai berjumpa di tahun 2023.